sama kayak si Google ya. Kalau misalnya kita ngiklan itu sebetulnya kita harus tracking kok gitu ya. Jadi hari ini kita mau setting apa, setting trackingnya si Meta gitu ya. Sebentar saya iniin dulu nih, kasih apa ilustrasinya dulu gitu biar kita kebayang gitu ya. Nah jadi sekarang ya itu statusnya kita punya iklan, betul gak? Kita punya iklan, kita udah bikin akun Meta gitu ya. Nah dan kita juga udah punya website, betul gak? Ya di websitenya itu ada tombol hubungi kami gitu. Ya ini adalah iklan Meta. Ya ini adalah websitenya kita. Ya. Nah sekarang gini, si iklan ini ya dia itu masih belum bisa baca website kok. Si Facebook itu dia belum bisa baca website. Nah solusinya gimana dong? Ya solusinya itu kita pasang pixel kok. Mungkin pernah denger ya kok ya? Oh, pernah. Nah, Metapixel gitu kan. Oke, jadi di sini yang pertama kita itu harus pasang Metapixel. Ya biar apa? Biar si Facebook itu bisa baca website kita. Ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya Metapixel. Nah, cuman sekarang itu orang-orang banyak yang bilang ya, capi gitu ya, betul gak? Ya, betul. Capi, ini apaan sih? Ini adalah namanya conversion APA. Ya, basically ini sama ya antara pixel sama si capi ini tuh sama kok. Cuman sejarahnya gimana kok bisa dari pixel berubah ke capi gitu kan? Nah, yang kayak kemarin udah gue ceritain belum sih kok yang iOS sama Android? Belum ya. Jadi gini ceritanya belum. Gitu. Jadi Facebook itu sebetulnya waktu 2021 tuh dia sebenarnya kocar-kacir ya. Kenapa kocar-kacir? Karena gini, iOS itu ngeluarin iOS 14.5 ya. Jadi di iOS 14.5 waktu kita mau masuk apps itu ditanya tuh ya, ini aplikasi ini mau nge-tracking lu nih, kasih nggak gitu ya. Dia ada tombol pilihan itu. Nah kalau orang awam dikasih kayak gitu pasti bilangnya apa kok? Tidak ya, betul ya, enggak. Dipencet no sama dia gitu. Wah abis tuh ya. Kenapa? Karena gini, si Meta dulu itu dia sistemnya itu adalah dia tracking orang lewat aplikasi gitu ya. Dia ngeklik si apa, dia di Instagram tuh dia lihat konten apa, dia klik tombol apa, dia klik iklan yang mana, itu nandainnya dari sisi aplikasi Instagram di handphonenya pengguna gitu ya. Nah itu namanya adalah user side tracking ya. Nah karena si iOS ini dia memban atau meniadakan ya sistem si trackingnya itu ya kan. User kalau pilih no kan udah otomatis dia nggak bisa tracking gitu ya. Akhirnya bubar tuh, datanya ngaco tuh ya. Jadi si Facebook itu si Instagram ya, si Meta itu tidak tahu tuh user tuh ngapain gitu. Wah udah itu kacau tuh. Jadi sempet juga tuh 2021 saya berhenti ngiklan tuh. Kenapa? Karena datanya si Meta itu ngaco banget. Banyak banget yang spam gitu loh. Banyak prank gitu-gitu ya. Anak kecil lah bisa masuk ke iklan gue gitu ya. Nah dari situ apakah tambah bener? Enggak ya. 2021 akhir Android ikutan ya. Nah jadi ambiar lah sudah gitu. Nah cuman akhirnya si Meta itu kan mau nggak mau dia adaptasi dong, betul gak? Ya, diadaptasi ya. Pertama-tama dia tetap pakai pixel, cuman dibatasin tuh ya, maksimum kamu cuma bisa baca 7 tindakan ya gitu. Wah nggak bisa nih ya, karena mungkin tindakan orang kan udah banyak ya, ada purchase, ada apa segala macam, betul gak? Ya. Nah akhirnya si Meta mungkin putar otak kali ya gitu. Akhirnya dia keluarin, oh ketimbang gue baca dari sisi pengguna ya, kenapa gue nggak baca dari sisi server gitu. Kenapa? Karena kan pengguna kan kalau klik-klik di handphone kan dia pasti ngirim data ke server, betul gak? Ya. Akhirnya yang di tracking itu namanya adalah server side tracking ya, atau istilahnya adalah conversion API ini ya. Jadi user nanti pindah kemana-mana, pindah handphone satu ke handphone 2 gitu ya, itu ketahuan tuh dia klik apaan segala macam, dan pembacaan datanya lebih jelas gitu ya.
Oke, nah ini ya si Capi ini tuh sejarah seperti itu. Nah kita setelah pasang Metapixel atau Conversion API ini, ya apakah si Facebook itu langsung tahu? Oh ini tombol ini yang mesti tracking? Ya, tentu saja tidak. Ya betul gak? Ya, kita tetap masih kasih tahu nih ke si Facebook. Facebook, gue mau dong, lu trackingnya tuh tombol yang ini gitu. Ya, nah akhirnya di situ kita pasang yang namanya adalah events. Ya, kalau di Meta itu istilahnya adalah events. Ya, events atau conversion ya. Oke, sampai sini jelas ya kok ya? Jelas. Nah untuk events ini setupnya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah untuk setup event itu kita ada 2 metode. Ya, kita bisa pakai event setup tool. Ya. Dan atau yang kedua itu kita bisa pakai yang namanya Google Tag Manager. Kok apa hubungannya Google sama ini Instagram sama si Meta? Kok kita pakai Google Tag Manager gitu, betul gak? Ya. Nah sebetulnya Google Tag Manager itu alat untuk kita lempar-lemparan data. Ya, kita bisa bikin kita lempar data ke si Meta juga sebetulnya. Ya sebenarnya dari website kita. Kalau kita pakai Google Tag Manager tuh kita bisa tuh lempar data kemana, selama disupport sama si Google Tag Manager ini. Gitu kok ceritanya ya. Oke, jadi ini nomor 2 yang akan kita lakukan. Nomor 3-nya apa? Nah nomor 3-nya gini kok. Jadi sama nih kayak di Google ya. Kalau kita udah pasang pixel ya atau kita udah pasang sistem tracking, itu kita bisa suruh Google itu bikin buku tamu ya, atau yang namanya adalah custom audience ya, custom audience atau buku tamu. Oke. Nah gunanya apa nih buku tamu ya? Nah kalau buku tamu itu ingat ya, biasanya kita gunakan untuk remarketing. Apa? Remarketing ya. Jadi kita ngiklanin orang ulang gitu loh. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gini. Katakanlah ada si A gitu ya. Nih si A nih, ya udah lihat iklan, dia klik iklan, masuk dong ke website. Nah, karena dia udah masuk website, ya, si A itu kecatat di sini. Tuh. Ya. Nah, kalau kita bikin iklan khusus gitu ya, iklan khusus yang targetnya adalah target si custom audience. Nah nanti si A ini ngeliat iklan kita lagi tuh kok. Ya, kalau lebih seperti itu. Oke. Nah ini yang pertama itu adalah custom audience ya. Kenapa mesti bikin custom audience kalau di Meta? Ya, karena kenapa? Karena gini. Ternyata dari custom audience itu kita bisa suruh Facebook nyari orang yang mirip. Gitu ya. Maksudnya gimana nyari orang yang mirip? Ya jadi kita bisa suruh Facebook atau suruh Meta itu nyari yang namanya lookalike audience. Ya. Lookalike audience itu apa? Lookalike audience itu adalah orang yang mirip dengan siapa nih? Bisa juga mirip dengan custom audience gitu. Ya atau nanti saya akan kasih info ya, maksudnya custom audience itu nggak cuman buku tamu visitor website doang. Ya custom audience itu ada banyak banget jenisnya gitu kok. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau 2 ini udah kita bikin ya, cycle-nya kita tuh komplit gitu. Ya, jadi nanti kita bisa bikin iklan dengan optimal gitu. Jadi orang masuk website kita, dia otomatis akan remarketing gitu loh kok. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Ya kalau udah berarti ini nomor 1 kita bikin Metapixelnya. Nomor 2 kita bikin event setup tools, Google Tag Manager, ya, custom audience nomor 3, lookalike audience nomor 4, nomor 5 kita beresin iklan ya. Nanti kita kenalan dengan 3 fase beriklan di Meta Ads gitu ya. Kalau Kevin kayaknya udah pernah main ini ya, udah pernah main Meta ya, Meta Ads ya. Jadi udah mulai udah familiar lah gitu ya. Udah ya. Oke. Tahu lah. Tapi kalau pakai Google Tag Manager pernah?
Belum. Oh belum. Kalau yang event setup tuh Udah. udah ya. Ya biasanya emang kalau kita bikin pakai yang nomor 1 nih. Nah cuman nomor 1 itu ada kelemahan. Ya kalau sekarang ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya gini. Kalau kita bikin conversionnya itu kontak gitu ya, kayak kontak WA gitu kok. Nah kita nggak bisa pakai iklan yang sales. Itu sekarang nggak bisa. Dulu bisa. Ya. Nah makanya ini sekarang yang gue bilang kelemahannya itu. Ya. Makanya kita biasanya akalinnya pakai Google Tag Manager nih. Gitu. Oke, nanti kita praktekin ya. Kalau udah ya kita coba nomor 1 sama nomor 2 dulu ya. Dibuka dulu aja kok business.facebook.com. Udah kok? Ya, kok habis. Bentar. Udah? Udah. Oh udah, oke. Oke, kalau udah ya, kita langsung aja di sebelah kiri itu kita masuk ke yang namanya Events Manager kok. Event Manager. Event Manager. Ada? Udah. Kalau udah ya, sekarang ini ya di layar Koko apa? Kosong. Kosong. Ya kosong ya. Oke, kalau udah kosong ya kita langsung aja klik di tombol situ ada connect data, betul gak? Ya. Ya jadi gini ya, connect data maksudnya gimana? Si Meta itu sebenarnya nanya ya, oke, lu kan pengen suruh gua baca data nih, baca tindakan. Nah, baca tindakan itu dari mana? Lu konekin dong datanya ke gua gitu loh. Ya. Nah, kita bilang ke si Facebook ya bahwa ini loh gue pengen connect-nya tuh dari website gitu loh. Ya, jadi kita pilih yang web nih. Sebenarnya kita bisa connect ke website, ke aplikasi, ya, ke tindakan offline, ya, ke pihak ketiga, atau kita bisa connect ke WhatsApp sebetulnya. Ya, WhatsApp langsung. Cuman ini gue masih belum dapet sih ininya ya. Masih belum dapet karena belum dirilis gitu loh. Gue masih belum ke bagian rilisnya gitu. Ya. Oke. Ini pengen gue coba sih, ini menarik banget nih. Jadi nanti kita bisa tahu tindakan orang dari WhatsApp gitu. Oke, website udah? Udah. Oke, kalau udah kita next ya. Nah, kita bikin nama ininya, nama pixelnya. Udah? Udah. Kalau udah di create. Oke, kalau udah didiamin dulu, nah sampai dia muncul kayak gini, ada nggak? Ada ya. Nah, kalau ada di sini jangan pilih yang ini, tetapi kita pilih yang see other ways to set up di bawahnya. Ada? Ya. Nah, di sini kita ditawarin ada 3 metode, betul gak? Ya, ada conversion API gateway, ada partner integration, ada manual, ya. Nah, di sini kita akan pakai yang tengah, ya. Yang atas itu apa sih? Yang atas itu nanti kita disuruh ngoding manual kok. Yang atas sama yang bawah itu kita ngoding manual, ya. Jadi yang atas itu ngoding manual tapi udah pakai conversion API. Kalau yang bawah itu ngoding manual cuman pixel aja, gitu ya. Cuman di sini kita nggak mau, kita mau pakai yang tengah. Ya kenapa? Karena website kita WordPress bisa pakai partner integration.
Kita Oke, klik oke. aja yang setup with partner integration ya. Kita next. Nah, di situ cari WordPress kok. WordPress, oke. Ada. Udah. Ada. Kalau ada, kita next. Nah, nanti di sini dikasih tahu cara untuk install plugin di WordPress-nya, ya. Nah, ini kita langsung aja buka website kita kok. Kalau bisa kita dari dengan kayak iklan banget yang bisa harus Oh, nggak bisa buka ya Hah? website yang kemarin? foautogallery.my.id. Oh, udah di itu belum? Udah di Udah diverifikasi belum? Kemarin pakai KTP. Udah harusnya. Verifikasi belum. Oh, coba ini kok ke ke Gmail-nya, ke Gmail yang waktu itu kok pakai buat daftar. Ya. Cari di situ dia emailnya kayak gini nih, bentar. Bentar ya. Emailnya dari Dewa Web ya, Rumah Web ya. Iya, Rumah Web. Dari Rumah Web, dia modelnya kayak gini nih. Important mana tuh, bentar ya. Oh, dia suruh bayar ini 27.000. Oh enggak ini, enggak bukan suruh bayar dia. Itu masih aktif kok kita. Bentar ya. Coba di itu kok di emailnya cari dia important gitu ya. Oh, ada nih, ada. Important gitu. Important dari. Ya, verify contact information. Nah. Emang itu belum ya? Harusnya udah ya? Belum. Oh, coba di verify. Oke, udah isi data. Oh, udah isi data. Berarti belum dong kemarin. Ya kalau dari isi data mesti nunggu 5 sampai 15 menit. Oh, oke. Aha. Terus dia tanggal 18 ada kirim email invoice. Invoice-nya tanggal berapa itu? Tanggal 18. Jatuh temponya? Kami telah harusnya masih lama sih. Lain. Kita kan kelas baru berapa minggu? Iya. Jatuh temponya nggak ada tulis ya. Iya, harusnya masih lama. Udah ya? Udah. Coba websitenya dibuka lagi kok, di refresh, bisa nggak gitu? Belum. Atau ke itunya ke rumah webnya masuk dulu. Rumah web. Login. Rumahweb.com ya. Login. Kemarin email saya ya. Iya, email terus passwordnya ini. Maksudnya apa ya? 1212 kode tanda seru. Ntar saya kasih di grup aja. Oke. Dua langkah.
Udah masuk. Udah. Kalau udah masuk, sekarang gini di sini nih. Ini ada invoice belum lunas dia tulis. Hah? Ada invoice belum lunas. Di situ ada tanggal jatuh temponya tuh. Harusnya masih lama sih. Oh iya, kayaknya masih lama. Tanggal jatuh tempo bulan 11 tanggal 1. Iya kan masih lama. Nggak lama-lama juga sih. Hari Sabtu depan. Minggu lagi lah. Seminggu lagi. Kita ke bagian layanan. Layanan aktif. Ya, layanan aktif. Masuk. Terus di situ kita kelola hosting yang kita punya. Di kanan ada kelola. Okay. Masuk panel. Tengah-tengah tombol tengah hijau. Oke. Ada. Udah. Terus itu kan di panelnya tuh. Udah masuk. Udah masuk si panelnya ada. Oke, scroll paling bawah ke WordPress. Scroll paling bawah ke WordPress yang di script. WordPress biasa dia, bukan yang manager ya. Paling bawah. Script ya? Hah? Kalau paling bawah dia ada script ya? Ya, script. Oke, udah. Masuk gak? Udah masuk. Masuk. Di scroll ke bawah dikit, di situ ada gambar orang di tengah. Di bawahnya current installations, di situ ada gambar orang. Login as admin. Gambar orang. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba share screen. Coba share screen. Oh, scroll bawah dikit. Nah, tuh tengah-tengah tuh admin. Kemana? Itu. Ini? Iya. Login as admin. Wah, belum aktif. Di reload belum mau juga. Belum. Oke. Apa namanya? Di itu dulu aja. Di apa? Nggak apa-apa, dia apa namanya, dia baru selesai verifikasi biasanya nunggu 15 menit. Oh, oke. Nggak apa-apa, kita lanjut materi dulu ya. Boleh. Bentar. Ini kita bahas apa lagi ya? Oke, ini soalnya ini butuh pixel. Ya udah, kita bahas iklannya dulu aja. Oke. Ini diinin dulu aja kok. Apa namanya? Dibiarin dulu aja, nggak apa-apa. Halamannya jangan ditutup. Nah, jadi gini ya, sebetulnya kita kalau ngiklan di Meta itu strategi kayak gimana sih? Kan gitu, betul gak? Ya. Nah, jadi kalau di Meta itu sebetulnya strategi kita bagi 3 kok. Ya, jadi fase beriklan di Meta Ads gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini. Tampilan. Oh, ya belum tampilannya nggak nampak. Belum. Oke, ya. Nah, ini ya. Fase beriklan di Meta Ads gitu. Jadi sebetulnya waktu kita ngiklan di Meta Ads itu ada 3 step yang harus kita lalui. Ya, kenapa? Karena gini ya, nggak mungkin kita ngiklan tapi kita nggak tahu nih iklan mana yang kena gitu loh, betul nggak? Ya. Terus udah gitu, kalau andai kata iklannya kena, itu seberapa kena, kan gitu, betul nggak? Ya. Nah, jadi banyak yang nanya gini ya, ini tahu iklan yang bagus apa enggak dari mana?
Kemudian ini iklan mahal apa enggak ya gitu. Terus udah gitu berapa sih budget yang mesti gue sediain buat ngiklan kan gitu. Ya, oke. Nah, jadi ceritanya untuk kita ngiklan di Meta Ads yang pertama itu adalah kita sebetulnya testing konten dulu kok. Ya, jadi ada 3 tahap, yaitu kita testing konten. Yang kedua itu adalah test targeting. Ya, yang ketiga itu baru kita scale up. Gitu ya. Kesalahan banyak orang itu adalah langsung jebret budget gede ya, tapi dia nggak ngetes dulu nih konten mana yang menang, target mana yang menang gitu ya. Jadi nggak efisien gitu loh, nggak buang-buang duit gitu loh. Lu kasih budget gede tapi bocor gitu loh. Oke? Nah, yang pertama itu kita mesti testing konten dulu ya. Biasanya di sini ini kita siapin 5 sampai 10 konten dengan penawaran yang berbeda-beda. Nah, ini kok. Ya. Maksudnya gimana 5 sampai 10 konten dengan penawaran yang berbeda-beda? Nah, ini balik lagi ke yang kemarin kok, yang target market Koko itu loh. Nah, ini kayak contoh nih ya. Gue buka kelas Intro to Programming. Ini target market gue siapa? Ini kan ada anak kuliah, ya. Ada anak yang mau kuliah, ada juga orang yang switch karir, gitu ya. Dua-dua ini punya konten yang beda-beda nih, punya penawaran yang berbeda-beda gitu ya. Nah, masalahnya gue nggak tahu nih, ini buat anak yang mau kuliah itu penawaran apa yang kena gitu, betul gak? Ya, hook apa yang kena? Kalau bahasa ini itu hooknya apa gitu. Nah, di sini ya gue akan bikin beberapa konten ya. Biasanya gue akan bikinin 5 konten gitu untuk masing-masing target market gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin di sini gue akan nawarin apa? Masa liburan gabut sih, yuk belajar programming gitu ya. Nah, ini penawaran pertama gue nih ya. Jadi gue ngehitnya tuh lu lagi libur nih, lu belajar programming yuk gitu. Nah, yang kedua gini ya, masa sebelum masuk kuliah IT tapi nggak bisa coding. Ya, diketawain lu. Ini hit apanya? Nah, hit fear-nya dia, ya ketakutannya dia gitu. Apalagi yuk belajar programming ya, mumpung ada diskon holiday. Ya kasarnya kayak gitulah. Ayo belajar programming mumpung ada diskon holiday. Yang gua highlight apa sebetulnya? Diskon holiday-nya. Ya. Apalagi dan sebagainya gitu. Sebenarnya gua ada banyak sih di sini. Ya, contoh kayak gini nih, ya. Nah, ini ya. Banyak anak penasaran sama dunia teknologi, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Nih, merasa anak bingung mau kuliah jurusan apa? Nah, ini nih, tuh. Yuk kursus programming biar tahu minatnya. Ya, ini sisinya dari apa? Dari orang tua muridnya. Anak lu kan kadang suka bingung ya mau diarahin kemana gitu ya. Coba aja tes ini gitu loh. Nah, jadi ini angle-nya tuh coba-coba gitu. Ya, kemudian apalagi? Nah, ini dah. Tuh. Oke. Nah, jadi di sini gue punya 5 konten nih jadinya nih. Nah, 5 konten ini kita bakal tes gitu ya. Nyata cara tesnya gimana? Nah, cara tesnya gini kok. Nah, di fase 1, di fase testing konten ini ya, ini kita jalanin satu campaign dengan jumlah adset. Tahu adset ya kok ya? Tahu. Ya, jadi satu campaign tapi adsetnya itu sebanyak
5. Ya, betul. Sebanyak konten yang mau dites. Masing-masing kita kasih budget berapa? Nah, kita kasih budget minimum aja. Ya, karena kan kita ngetes doang nih. Ya, masing-masing kita kasih budget. Biasanya sih kalau gue sih 17.000 ya. $1 itu. $1 itu, betul. Ya, minimum aja kita kasih. Ya, karena kan asumsinya gini loh, kalau misalnya lo kasih masing-masing konten budget yang sama, kan kita tahu tuh mana yang perform, betul gak? Ini sama-sama, Ya. ini kasih 17.000 nih, ini kasih 17.000, ini kasih 17.000 gitu kan. Nah, nanti setelah kita tes, biasanya kita tes seminggu gitu. Setelah kita tes seminggu, ketahuan tuh dari 5 konten itu mana nih yang bisa menghasilkan konversi dengan biaya seminim mungkin. Rendah mungkin. Nah, Ya. gitu ya. Jadi yang menghasilkan conversion dengan biaya seminim mungkin. Nah, itu yang kita ambil. Gitu ya. Nah, biaya seminim mungkin tuh maksudnya gimana? Cari konten yang bisa memberikan hasil dengan biaya seminim mungkin. Berarti dengan itu hasil risetnya yang paling murah. Iya, hasil risetnya paling murah. Cuman bukan sembarang murah, ya, bukan sembarang murah. Jadi gini loh, kita harus ada patokannya nih. Murah tuh seberapa murah gitu loh, betul gak? Ya. Nah, ini kita harus tahu dulu biaya idealnya kita kok. Ingat gak biaya ideal yang kemarin? Ya. Jadi kalau gue kan ngitung biaya ideal itu dari mana? Dari budget ya, dari budget iklan tuh maksimal berapa gitu, betul gak? Ntar nih gue bikinin ulang deh. Ini iklan, ini website, ini WA, ini purchase ya, betul gak? Ya. Gitu ya. Nah di sini ini gue mesti tahu nih, ini biaya gue tuh berapa gitu. Nah kalau misalnya kita hitungan modal atau penjualan gitu, harga jual kelasnya berapa sih? Ini gue buka kartu lah. Harga kelas programming berapa? Harga kelas programming itu RP 5.999 ya, 6 juta lah kok. Ya. Oke. Nah sekarang gini ya, biaya iklannya berapa? Nah katakanlah gue alokasikan biaya iklan itu 30%. 30% dari harga gitu, biaya iklannya 30%. Berarti berapa tuh? Ya, anggap ini 6 juta, berarti biaya iklannya 1.800.000, betul gak? Ya. Oke. Nah sekarang gini ya, iklan itu dibagi dua nih, 50-50 ya, bagi 50-50 antara Meta dan Google. Berarti Meta berapa tuh? 900.000, betul gak? Ya. Nah ini yang gue bilang nih, pokoknya setiap gue spending 900.000 di Meta itu harus ada satu penjualan, nggak boleh nggak. Kalau emang spendingnya di atas itu, gue boncos kok, margin gue kepotong gitu ya. Sampai sini oke lah ya. Nah sekarang gini ya, berarti di sini kan maksimum cost per purchase itu di angka berapa? 900.000. 900.000, betul ya. Ini udah maksimal banget nih, ini nggak boleh nego-nego lagi nih gitu, kalau nggak dia ngegerus profit ya. Nah diketahui gini, berdasarkan data ya, setiap ada 10 orang WA itu satu pasti beli gitu ya. Berarti di sini gue bisa dong kira-kira maksimum cost per WA gue berapa, betul gak? Ya, maksimum cost per WA gue berapa?
kalau kayak gini. 90.000. 90.000, betul. Ya. Jadi di sini maksimum cost per WA gua itu nggak boleh lebih dari 90.000 kok. Atau cost per conversion ya itu maksimal 90.000 gitu. Nah, jadi ini adalah biaya ideal gua. Gitu kok. Ya, jadi ini adalah biaya idealnya nih. Pokoknya gua udah punya patokan. Ya, WA-nya itu nggak boleh lebih dari 90.000. Nah, berarti kan di sini kan kita udah tahu ininya nih. Udah tahu apa? Udah tahu biaya idealnya. Ya. Patokannya dari biaya ideal. Gitu ya. Diketahui. Kayak soal matematika SD gitu ya. Diketahui ya. Kita apa? Cost per conversion maksimal berapa tadi? 90.000. Ya. Nah, kalau cost per conversion max-nya 90.000 gitu ya. Jadi gini kok. Nah, ini kita akan kasih 3 kategori ya. Maka di sini kita bisa tentukan nih iklan winningnya tuh di angka berapa. Ya. Maka iklan winning ya. Jadi winning itu ada 3 jenis kok. Ya. Yang pertama itu adalah namanya BEP. Ya, break even point. Kalau andai kata biaya per WA-nya itu sama dengan biaya per WA ideal, ya ini berarti BEP nih. Ya. BEP itu adalah ketika ya biaya per WA dari konten sama dengan ya biaya per WA ideal. Nah ini ya, jadi ini BEP nih, deket-deket 90.000 gitu. Nah ini kita bilang BEP. Kalau BEP gimana? Di scale up apa enggak? Dilanjut apa enggak? Jangan. Ya BEP itu udah nggak bisa diapa-apain, kartu mati. Ya kontennya oke, cuman nggak bagus. Maksudnya kontennya oke, cuman nggak bagus-bagus amat. Ya tidak bisa di scale up gitu ya. Paling kalau mau dijalanin ya udah jangan di scale up gitu loh. Tetap di budget 17.000 gitu ya. Nah yang kedua itu ada yang kita bilang itu good. Ya good tuh apa good? Nah good itu kalau ya biaya per WA dari konten ya lebih murah hingga 2 kali lipat ya dari biaya WA ideal. Berarti di angka berapa tuh? Ya dekat-dekat 45.000 ya. Ya. Gitu. Nah, dekat-dekat 45.000. Nah, ini good gitu ya. Nah, satu lagi apa? Ini baru kita bilang sebagai winning. Ya, winning itu apa? Ya, winning itu adalah ketika biaya WA idealnya itu 3 kali lipat lebih murah. 3 kali lipat lebih murah dari biaya ideal. Berarti berapa? Sekitar 30 ribuan. 30.000. Gitu. Ya. Nah, jadi yang di scale up ini, yang 2 ini nih. Good boleh di scale up nggak? Boleh. Ya. Winning sangat boleh di scale up. Gitu ya, sangat boleh dipakai, bukan scale up sih sorry ya, sangat boleh dipakai untuk masuk ke level 2 nya gitu, kurang lebih seperti itu kok. Sampai sini gimana? Kalau misalnya kita pakai budget minim $1 itu kan nggak bisa tahu kan cara ceknya. Bisa. Ini winning atau enggak? Itu gimana tuh? Saya kan Ketahuan. budgetnya cuma. Nah ini ya, ini gue kasih contoh.
Nih kok, ya jadi ini tes konten nih. Nah kalau kita lihat di sini ya, bentar, yang mana ya? Ini iOS, ini Android, yang ini deh, ya. Nah ini kalau kita lihat, ya contoh nih, bentar, sorry, yang ini. Ini yang kelas intro pro itu kelas programming ya. Nah ini kalau kita lihat kok, di sini kan gua kasih budgetnya berapa? 20.000 betul gak? Sama. 20.000. Oh ya budgetnya ya 20.000 gitu ya. Oke. Nah di sini ya sebetulnya begitu kita kasih budget sama 20.000 tuh ya, ada yang per WA-nya itu 100 ribuan kok. Nah ini mahal nggak? Mahal. Kenapa? Karena di atasnya budget ideal kita. Tadi kan budget idealnya berapa? 90.000 betul nggak? Oke, ya. Ya 90.000. Jadi ini gue nggak pakai lagi nih. Yang ini nih, yang video ini gue nggak pakai lagi. Ya ini juga videonya gue nggak pakai lagi. Apa? Budget lifetime ya? Ini daily kebetulan. Atau budget harian. Ini kebetulan daily. Daily, oke. Ya. Oke, jadi apa namanya di sini ini ya apa namanya ketahuan ya. Karena kenapa? Karena gini ya, tetap aja sama aja kayak gini nih. Kita spending berapa banyak untuk mendapatkan satu WA kan gitu, betul gak? Ya betul. Ya kalau misalnya kita kasih budget 20.000, kita kasih budget 30.000 kan sama aja ya, spending berapa buat dapat satu WA kan gitu. Nah bukan maksudnya. Paham. Ya oke. Jadi nggak masalah gitu loh. Yang penting dites aja, dijalanin mau berapa minggu gitu ya. Kalau gue sih seminggu biasanya. Nah setelah dijalanin nanti ketahuan tuh, oh ada ya konten-konten yang ini lihat deh ini, yang 3 konten di bawah ini nih. Ini kan biaya per WA-nya berapa? 61.000. 61.000 berarti apa? Good atau winning atau BEP? Ini kan BEP betul gak? Iya betul. Ya. Nah yang ini, yang 2 di bawah ini good dan winning nih. Ini good, ini winning, betul gak? Nah jadi gue tahu nih konten gue ada nih yang winning gitu. Nah 2 konten ini akan gue upgrade ya, akan gue masukin ke step berikutnya. Gitu loh kok. Oke. Ya jadi kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Di sini kan kita tahu nih gue punya 10 konten. Dari 10 konten nih cuma 2 nih yang winning nih. Gitu loh. 2 ini yang kena. Oke. Gitu. Oke. Nah itu ya, itu adalah fase 1 tuh, testing kontennya. Nah setelah itu baru kita masuk ke fase 2 tuh, test targeting ya. Nah test targeting tuh ngapain sih sebetulnya ya? Kita tes kombinasi targeting untuk mendatangkan audiens yang berkualitas gitu ya. Nah biasanya sekarang apa aja yang di testing kan gitu, betul gak? Yang dites itu apa aja? Nah kita akan tes beberapa hal ya. Kita bisa tes beberapa variabel ya. Yang pertama itu ya mungkin kita bisa tes nih, ini iOS sama Android nih, itu gede mana gitu ya, atau bagus mana gitu ya. Kemudian apa? Kemudian placementnya ya, dalam kurung mungkin Instagram versus Facebook ya. Kita taruh iklan di IG sama kita taruh iklan di Facebook, banyak mana ya, atau mana yang paling berkualitas gitu. Itu kan bisa ya. Apalagi ya, gender. Nah, cewek cowok gitu, iklan ke semuanya atau ke cewek aja atau ke cowok aja, ngefek gak gitu ya. Nah yang terakhir yang seru itu adalah namanya original audience ya versus
advantage plus audience. Nah ini ya yang kemarin, original audience versus advantage plus. Jadi sebetulnya ada banyak faktor yang bisa kita testing kok. Yes. Ya, oke. Nah ini contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini sekalian gue ngecek klien gue punya iklan. Oke ya, jadi di sini ya, bentar. Nah di sini ada beberapa ini nih, ada beberapa targeting nih yang kita tes nih, ya. iOS versus Android kan, gitu betul gak? Kemudian Advantage Plus atau original gitu ya. Nah jadi di sini gue ngetesnya gimana? Gue ngetesnya itu adalah gue bikin beberapa audience kok, beberapa ad set ya. Jadi kan yang pengen dites kan apa? Ya, iOS versus Android. Kemudian original versus apa? Advantage Plus. Ya. Advantage. Berarti kan di sini gue tinggal mixing aja gitu. iOS original, iOS Advantage Plus, Android original, Android Advantage Plus. Berarti ada 4 ad set nih. Nah ini hasilnya ini 4 ad set tuh. Gitu, dari 4 ad set ini ternyata yang yang ya ini 11-12 sebenarnya biaya per kliknya gitu. Nggak beda-beda jauh. Nggak beda-beda jauh gitu. Ya. Jadi gua rasa masih bisa dites lagi nih, masih bisa dijalanin lagi nih. Kita lihat sampai gimana hasilnya gitu. Oke? Nah, ini kita masuk ke fase 2. Nah, nanti kalau kita udah tahu mana yang murah, baru itu kita scale up tuh. Scale up-nya gimana? Ininya naikin nih budgetnya nih. Budget di sini kita naikin budgetnya. Gitu. Oke? Sampai sini jelas? Jelas. Ya kalau udah ya itu fase 2 dan fase 3 nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kayak kita bikin iklan hari ini murah, besoknya bisa mahal gitu. Itu kalau kita nggak testing ya. Kalau misalnya kita testing biasanya konsisten. Oke. Itu kalau misalnya nggak tes, bisa dapat nih hari ini CPR-nya murah. Baru kita, ini kan ada bagus, kita naikin scale up langsung, biasanya hancur. Scale up-nya ada metodenya, ada caranya. Jangan sembarangan langsung masukin budget, ya. Yuk kita bahas scale up ya. Scale up itu ada 2 jenis. Ya, scale up itu ada 2 jenis, yaitu scale up vertikal, ada scale up horizontal. Apaan tuh? 6, 7, 8, 6. Bentar mas. Iya. Halo. Bu ya, ini lagi kacakin lah. Ya, lama. Ya. Oke, nah. Udah terbang. Udah, oke ya. Nah, scale up itu ada 2 ya, yaitu scale up vertikal dengan scale up
horizontal. Scale up vertikal tuh apa? Scale up vertikal tuh ya langsung ubah budget di campaign yang udah ada. Gitu. Ini langsung jebret ya ubah budgetnya. Gitu. Langsung naikin budgetnya. Langsung naikin budget di campaign yang udah ada. Ya. Scale up horizontal itu kita duplikat iklan ya baru di scale up di iklan barunya. Berarti kita duplikat langsung naik. Ya, duplikat terus naik budget. Oke. Nah, itu ya. Jadi terus kalau gue sendiri, gue bakal pakai yang mana? Yang vertikal atau yang horizontal? Ya, tergantung. Kalau kita ngerasa bahwa ini audiensnya udah bagus nih sebetulnya atau orang yang datangnya udah bagus, boleh pakai vertikal. Jadi dia nggak learning ulang. Iya. Kalau kalau gue udah scale up terus hasilnya kok malah lebih mahal ya, kayak lu bilang kok. Nah, ini kita pakai scale up horizontal. Lu duplikat iklannya, lu scale up. Nah, itu dia learning ulang, bisa jadi nanti lebih murah. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian naikin budget itu juga ada 2 cara nih, nggak sembarangan. Yang pertama itu adalah step by step. Yang kedua itu adalah namanya shock therapy. Apaan tuh ya, step by step. Apaan tuh shock therapy? Nah, step by step itu biasanya dipakai kalau nggak mau learning ulang. Caranya gimana? Caranya adalah ya naikin maksimum 30% ya per 3 hari. Jadi naikin 30%, 3 hari jangan naikin dulu. 3 hari. Tunggu 3 hari, baru naikin lagi 30%, tunggu 3 hari lagi gitu. Jadi nggak learning ulang dianya. Gitu. Oke. Ya 3 sampai 4 hari. Kalau shock therapy itu kapan dipakai? Shock therapy itu dipakai kalau hasil iklannya tuh bukan hasil kan, kalau kena ini ya dipakai kalau kena limited, learning limited, pernah nggak? Kontennya? Hah? Iya, kontennya pernah kena learning limited. Iya, kalau kena learning limited langsung shock therapy ya, naikin ya 100% atau lebih. Ya 100% hingga 1000%. Ya maksudnya tahu ya, naikin 2 kali lipat atau sampai 10 kali lipat gitu. Oke. Dia langsung naikin, yaitu shock therapy. Ya cuman ya di fase scale up ya kita harus pasang jaring pengaman ya. Maksudnya gimana? Maksudnya stop loss. Ya. Pakai apa? Pakai rule. Ya rule. Nah, ini mesti tahu nih automated rule. Ya, jadi pernah pakai ya automated rule? Nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Oke. Ini sebenarnya materi besok sih, cuman nggak apa-apa. Jadi gini ya, ini mungkin gue kasih tahu teorinya dulu, besok kita praktekin ya. Automated rule. Oke. Nah, jadi automated rule itu kita bisa suruh Meta itu matiin iklan kita atau nyalain iklan kita kalau tercapai suatu kondisi. Gitu ya. Jadi kita bisa suruh nyalain atau kita bisa suruh matiin iklan ya. Nah, cuman biasanya di fase scale up itu gue lebih banyak pakai untuk matiin iklan. Ya, matiin iklan kalau apa gitu ya. Contoh, di sini gue lihat nih. Ya, di data ini gue lihat. Ini kalau cost per kliknya itu biasanya rata-rata di angka 3.000-an, betul gak? Sacenggo lah, betul gak? Ya. Ya. Oke. Nah, di sini gue bisa bikin rule nih.
kalau andai kata sampai 3.500 belum ada klik, itu gue matiin iklan. Atau gini deh, jangan 3.500 terlalu strict gitu. Kalau misalnya kita mau agak lebar dikit, kita lihat nih, ini paling maksimal berapa nih? Oh, 4.000 lah gitu. Nah, ini kita bisa bikin rule nih. Ya, jadi kalau kita sudah keluar budget berapa tadi? 4.000 rupiah, tapi belum ada yang klik, ya matikan iklan. Nah, ini kita bisa set gitu ya. Settingnya di mana? Settingnya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada more, ya ada automated rule, betul gak? Nah, ini kita bisa create ya custom rule. Nah, di sini ya kita kasih nama rule-nya apa? Rule-nya contoh nih, ya 4.000 nggak ada klik mati gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa setel nih. Oh, 4.000 no klik mati. Berarti kan gue pengen kalau misalnya andai kata sudah spending 4.000, ya spend is greater than berapa? 4.000. Ya. Kemudian apa? Nah, ini kita kasih kode nih, contoh nih. Saya kasih kode yang ada SCL1-nya. Kita lihat di sini. Di sini kan di adset-nya gue ada SCL1 nih. Ya. Ya, berarti yang kena rule ini hanya adset yang pakai SCL1 gitu. Oke. SCL1 4.000 no klik mati gitu. Berarti spend 4.000, kliknya di bawah is smaller than 1 gitu. Berarti kan nggak ada klik, betul nggak? Udah 4.000 nggak ada klik gitu. Ya. Nah, untuk adset yang ada SCL1-nya berarti adset name-nya, adset name content SCL1. Kita add. Nah, jadi nanti begitu kondisi ini terpenuhi, ya spendingnya 4.000 nih, tapi kliknya di bawah 1. Ya, adset name-nya ada SCL1-nya. Nah, ini mati langsung. Actionnya apa? Actionnya kita matiin adsetnya tuh. Turn off. Turn off gitu. Ya, jadi di sini gue punya stop loss kok. Jadi kalau misalnya andai kata gue scale up sampai budgetnya 1 juta per hari, itu gue tenang-tenang aja. Kenapa? Nah, ini karena ada stop loss-nya ini. Ya. Jadi gue nggak bakal boncos gitu loh. Oke. Ya, sampai sini paham? Paham. Ya. Oke, kalau udah ya ininya ini kita balik lagi nanti praktekin besok ya. Gitu, karena ini sebenarnya materi besok. Oke. Nah, cuman nggak apa-apa, gue kasih dulu ke sini. Oke ya, kalau udah kita lanjut dulu yuk. Di itu coba websitenya buka kok, udah bisa belum? Belum, ini reverse masih belum. Oh, masih belum? Iya. Oh, coba lihat. Ini udah terkonfigurasi sih. Coba si screen kok. Screen. FO Auto Gallery, coba yang di FO Auto Gallery-nya dibuka. Di refresh. Belum bisa. Atau yang .my.id aja, nggak usah pakai aneh-aneh. Di enter langsung. Nggak bisa juga ya. Iya. Kalau belum bisa, ini udah terkonfigurasi ya? Iya, udah terkonfigurasi. Cuman dia belum aktif aja gitu. Ke bagian tiket aja, kita buka tiket aja yuk. Kita ke rumah web, klik logo rumah webnya di atas kiri. Nah, kita klik tiket terbuka. Ya, buat tiket baru.
ya, departemennya technical support, ya, prioritas critical. Ya, produk layanannya itu FO Auto Gallery, masuk ya yang ya, kemudian masukin judul tiketnya itu website saya down, ya, website saya tidak bisa dibuka lagi tuh. Kemudian kita masukin aja pesannya, ya itu ya, Dear Rumah Web, Dear tim Rumah Web, ya. Oke, website saya tidak bisa dibuka, tolong dibantu cek gitu. Saya awam gitu aja. Ya, saya awam. Terima kasih. Oke, kirim teksnya, udah, kirim tiket di bawah. Udah. Oke, udah ya. Kita bisa ketemu lagi kapan ya, Koy? Besok itu besok boleh? Besok gua ke luar kota kok. Senin boleh, Selasa. Gimana? Senin boleh? Ya, Senin deh ya. Senin. Senin jam berapa? Pagi? Pagi boleh. Oke. Jam pagi aja. Coba kita lihat itu udah diituin belum? Coba di enter dulu kok, FO Auto Gallery-nya. Belum bisa juga? Belum. Ya kalau nggak bisa, berarti mesti tunda dulu. Ada tunda Senin ya? Ya, tunda Senin berarti. Oke. Oke, kalau gitu kok. Kita ketemu lagi Senin. Ya, Senin ya. Oke deh. Thank you, Bang. Oh.